Baik, selamat pagi, salam bahagia dalam Buddha Dhamma, Sukihotu, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama-sama kita Dhamma Class rutin tiap minggu, ya, dimana dalam Dhamma Class ini mempunyai moto konsisten dalam belajar, semangat dalam Dhamma. Itu yang selalu kita ingat tiap minggu supaya kita mempunyai motivasi untuk kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita mulai Dhamma Class pada pagi hari ini, mari kita bersikap anjali untuk mengagungkan guru agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai kebenaran sempurna. Hari ini kita bersama-sama belajar Dhamma, mengulang Dhamma untuk mengurangi kebodohan batin kita dan menambah pengetahuan kita. Semoga bermanfaat untuk diri kita, orang lain, bahkan untuk semua makhluk. Satu. Rama-ramani Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian SMP dan SMK. Ya, hari ini kita Dhamma Class. Ya, Bapak mengambil tema mencontoh ya tokoh-tokoh dunia, tapi yang Bapak ambil untuk hari ini tokoh kartun ya. Sebenarnya kita banyak sekali bisa mencontoh ya tokoh-tokoh Buddhis dari Sang Buddha, murid Sang Buddha, tapi untuk pertemuan hari ini khusus ya, ini udah Bapak sampaikan di kelas-kelas, Bapak mengulang kembali, kita mencontoh dari falsafah Doraemon. Jadi falsafah Doraemon ya, kita mulai dari D ya, artinya dream ya, dalam bahasa Indonesia artinya mimpi. Jadi kita harus mempunyai mimpi yang besar ya untuk mencapai sesuatu. Ya, kita bisa mencontoh dari kehidupan Pangeran Siddhartha ya. Sejak lahir ya ibunya sudah bermimpi ya, dikelilingi gajah sebanyak 3 kali, kemudian masuk ke perut sebelah kanan. Kemudian setelah lahir ya, Pangeran Siddhartha diramalkan oleh Pertapa Asita ya. Jadi sejak kecil pun Pangeran Siddhartha sebenarnya sudah ada gambaran mimpi. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kalian yang masih SMP, SMK harus mempunyai mimpi yang besar. Ingin jadi guru, ingin jadi polisi, ingin jadi dokter, atau ingin jadi pengusaha, bahkan ingin jadi presiden pun harus mimpi dari sekarang ya. Jadi harus mimpi, tetapi tidak harus dengan banyak-banyak tidur ya, tetapi harus mempunyai impian, cita-cita dan angan-angan yang besar. Itu harus diingat. Pertama, dream atau mimpi. Yang kedua huruf O. Apa itu O? Ya, dalam bahasa Inggris opportunity ya, artinya apa? Peluang ya. Kita harus mempunyai kecerdasan, kemampuan untuk mengambil peluang ya. Kita contohkan kembali ke kehidupan, riwayat kehidupan Sang Buddha ya, ketika dalam kehidupan sehari-hari dari usia kecil sampai 29, kehidupan Pangeran Siddhartha terkungkung di istana ya, ternyata tidak mendapatkan kebahagiaan. Akhirnya di usia 29 tahun ya, mempunyai kesempatan untuk keluar istana dan melihat 4 peristiwa, langsung mengambil peluang atau kesempatan itu ya untuk mencari jalan kebahagiaan. Ya, tentunya kalian yang masih SMP tugasnya belajar ya, berbeda dengan Bapak yang tugasnya sudah bekerja ya untuk menghidupi anak dan istri. Tetapi kalian yang masih belajar ya, tugas utama belajar, harus pintar-pintar mencari peluang ya. Seperti apa peluang ya? Karena di musim pandemi seperti ini tentunya berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Makanya dengan pandemi ini kalian harus tetap mencari peluang bagaimana supaya bisa mencerap pembelajaran dari Bapak Ibu guru ya, supaya apa yang ingin dicita-citakan itu tercapai ya. Kemudian yang ketiga ya, DOR ya. Apa itu R? R itu reform ya, reform.
apa form? Form membentuk, ya, merencanakan. Ya, jadi apa yang sudah diimpikan, kemudian kita mencari peluang, itu yang ketiga kita harus membentuk dan peluang itu diimplementasikan atau dilaksanakan. Ya, sudah belajar, ya, belajar terus, ya, diimplementasikan, dipraktekkan. Ya, Bapak kasih gambaran. Biasanya pelajaran seperti bahasa Inggris, akuntansi, multimedia, ya, itu harus banyak praktek. Ya, tidak praktek itu susah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, tetapi seperti pembelajaran PPKN, pembelajaran agama, itu harus banyak membaca dulu baru diimplementasikan atau dipraktekkan. Tanpa praktek tidak bisa mendapatkan hasil. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, DORA. Ya, ini penting nih, ya. Apa itu A? A artinya action, ya, action, tindakan. Ya, kalian biasa mungkin di YouTube, di televisi nonton, ya, ada action atau acting, ya. Untuk laki-lakinya disebut aktor, ya, untuk perempuannya aktris, ya. Kita kembali ke riwayat kehidupan Sang Buddha, ya. Setelah mencari peluang, mengimplementasikan, ya, kemudian ada action. Apa yang dilakukan Sang Buddha? Kita bisa mencontoh kehidupan Sang Buddha selama 6 tahun itu menyiksa diri. Itu praktek, bener-bener praktek, ya. Kalian juga bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pembelajaran itu tidak mudah, ya, karena sekarang kalian, kita semua, ya, akan masih senang, ya, masih senang dengan main game daripada belajar. Ya, anak-anak sekarang itu lebih asik main game daripada membaca dan belajar dari teknologi. Ya, kalau main game, apapun gamenya, bisa 2 jam, 3 jam sampai sehari, betah tanpa makan. Tapi untuk belajar 5 menit, 10 menit sangat susah. Makanya itu action itu sangat penting, ya, dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang pembelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu 4 sudah. Apa yang keempat lagi? DORAE. Apa itu E? E, energi atau semangat. Ya, bahasa Buddhisnya wirya. Ya, seperti main game tadi, kita harus belajar juga semangat. Kembali lagi ke riwayat kehidupan Sang Buddha, tanpa semangat 6 tahun, ya, dari mencari guru, ya, kemudian bertapa di hutan Urewela, tanpa semangat, tanpa pengorbanan, ya, jiwa raga tidak akan mencapai kebudaan. Ya, kalian juga di rumah, ya, tanpa belajar dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, ya, maka hasilnya tidak akan maksimal. Ya, kalian yang mempunyai potensi atau kemampuan di bidang musik, di bidang akuntansi, di bidang matematika, di bidang olahraga, apapun potensinya harus diimbangi dengan semangat. Ya, jangan seperti Bapak ini, ya. Bapak ini udah terlambat, ya, karena Bapak baru mengetahui potensi Bapak ternyata berbeda dengan waktu zaman sekolah SMP SMK. Ya, SMP SMK tidak tahu kalau Bapak ini ternyata bisa gambar atau melukis, itu belum sampai ke situ. Tetapi memang sudah senang, tetapi belum tahu bahwa potensi Bapak di situ. Kalau tahu dari dulu, mungkin Bapak sudah menjadi pelukis, bukan menjadi guru agama. Makanya kalian harus benar-benar menggali potensi yang ada di dalam diri kalian. Ya, belajar itu masuk ke dalam potensi yang mana, ya, baru dikembangkan dengan action tadi, ya. Nah, setelah dengan semangat tadi, ya, kalian tentunya masih banyak hal, ada 3 lagi yang perlu dipelajari. Apa yang selanjutnya? DORAEM. Ya, apa tuh M? Itu mapping atau pemetaan. Ya, karena
di pikiran kita, ya di pikiran kita itu banyak sekali memori, ya ingatan-ingatan yang ada di dalam pikiran kita. Kalau tidak dipetakan, ya tentunya hasilnya juga tidak akan maksimal. Ya kita harus tahu mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang prioritas, yang mau didahulukan yang mana, itu yang perlu dipetakan supaya ntar hasilnya setelah kalian lulus SMP dan lulus SMK, tentunya yang diharapkan itu akan tercapai. Ya, seperti apa contohnya? Ya, untuk SMP karena belum ada jurusan, ya tentunya belum ada jurusan, kalian belajar masih umum, ya dari agama, bahasa Indonesia, IPS, IPA dan lain-lain, semua dipelajari. Ya, setelah mengetahui kemampuan atau potensi yang ada di dalam diri kalian, nah itu baru dikembangkan. Ya, kalau di SMK, ya kalian yang sudah mengambil keputusan untuk mengambil jurusan multimedia atau akuntansi, ya tentunya itu harus benar-benar dikembangkan. Ya, jangan disia-siakan. Jangan sampai belajar di SMK Dharma Widya 3 tahun, ya ketika lulus, ya mungkin yang lulusan multimedia pelantar pekerjaannya jadi pengusaha, ya pengusaha yang atau yang jurusannya akuntansi malah bisa jadi fotografer. Ada mantan murid bapak yang mungkin salah jurusan karena ikut-ikutan dengan teman, ya masuk ke jurusan akuntansi, setelah lulus kerjanya di multimedia. Ya, harus benar-benar mengetahui potensi yang ada di dalam diri kalian sehingga kemampuannya bisa diasah, ya kedepannya untuk kehidupan masa depan kalian. Itu yang ke-6, mapping, ya. Dan yang ke-7 apa? DORAEMO, ya O, ya kalau dalam dunia kerja itu ya harus mempunyai organisasi. Tetapi kalau di dalam dunia belajar, ya kalian masih pelajar, tentunya harus mempunyai teman-teman yang baik. Ya, kita kembali lagi ke riwayat kehidupan Sang Buddha, ya itu Sang Buddha ketika bertapa itu mempunyai sahabat-sahabat yang baik, ya walaupun perjalanannya tidak mudah, ya 5 pertapa itu sempat meninggalkan Pertapa Gotama. Ketika Pertapa Gotama mulai makan, ya itu langsung ditinggalkan. Tetapi setelah mencapai penerangan sempurna, 5 pertapa itu kembali lagi dan menjadi murid utama Sang Buddha. Ya, kalian juga dalam kehidupan sehari-hari, ya dalam belajar itu harus mempunyai teman-teman yang baik, teman-teman yang kalau bisa yang melebihi diri kita. Ya, karena apapun pergaulan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, kalian bergaul dengan teman-teman yang suka menyiksa, membunuh, menganiaya, itu akan terpengaruh. Ya, kalian bergaul dengan teman-teman yang suka mencuri, mengambil barang yang orang lain, juga akan terpengaruh. Ya, apalagi berteman dengan orang-orang yang berbuat asusila, suka berbohong, omong kasar, ya bahkan mabuk-mabukan. Ini menjadi kenyataan dalam hidup para anak-anak atau remaja ini. Biasanya kata-kata kasar itu sudah tidak sadar bahwa itu kata-kata yang tidak baik, ya kata-kata TOLOL, ya itu biasa, padahal itu tidak baik, ya atau kata-kata yang biasa di daerah Sewan ini kata-kata kasar dikeluarkan dengan nada yang keras, itu kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, tetapi itu menjadi wajar. Ini perlu hati-hati, ya karena lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau keluarga bapak di Jawa, ya ada tata krama, ya kalau dengan orang yang lebih tua dengan bahasa yang halus, ya dengan teman sepantaran dengan bahasa yang biasa, ya dengan adik-adiknya juga menghormati dengan bahasa yang tidak sembarangan. Itu ya, itu yang ke-7. Dan yang terakhir,
Apa itu yang terakhir? N, ya. Setelah mempunyai teman, ya, kalian teman yang baik, ya, tentunya yang terakhir ini penting sekali, ya, network, artinya jaringan, ya. Karena antar endingnya atau akhirnya kalian setelah lulus SMP atau SMK, ya, harus mempunyai channel, ya, mempunyai jaringan keluar supaya antar bisa menindaklanjuti untuk yang SMP ke jenjang SMA atau SMK sesuai dengan potensi. Bagi yang SMA atau SMK bisa langsung kerja, ya, karena SMK itu kejuruan, atau bisa melanjutkan kuliah atau dua-duanya, kuliah sambil bekerja, ya. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini bisa mencontoh kehidupan, riwayat kehidupan sang Buddha atau murid-muridnya atau para biku, ya, yang bisa kita contoh, ya. Jadi Bapak ulang kembali, ya, falsafah Doraemon ini penting sekali Bapak sampaikan, karena mengingat bahwa dari 8 huruf itu sangat penting, bisa dipraktekkan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Oke, ya, jadi Bapak ulang, ya. Jadi materi hari ini, ya, tentang falsafah Doraemon penting sekali untuk kita ingat, kita pelajari, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. D, dream atau mimpi. O, opportunity, kesempatan, peluang. R, reform, ya, merencanakan, ya. A, action, ya. E, energi atau semangat. M, mapping atau pemetaan. O, organizing atau organisasi. Dan yang terakhir itu N, network atau jaringan, ya. Jadi 8 ini kalau dilaksanakan secara berkesinambungan, secara bersama-sama, ya, niscaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Harapan Bapak tentunya kalian tetap semangat, ya, dalam belajar, menjaga kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang paling penting sekali, kalian jangan lupa belajar, ya. Apapun dipelajari, jangan sampai mengecewakan diri sendiri, ya, orang tua, ya, dan semua makhluk, ya. Bapak tunggu 5 tahun, 10 tahun lagi kalian menjadi orang sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam bahagia dalam Dhamma. Sukihotu. Namo Buddhaya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!